Foto kalian ditolak karena out of focus. Kalau foto out of focus gue malah laku 60 US dollar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fajrul. Laporan penjualan foto di iStock dan juga Getty Image akhirnya keluar juga di tanggal 20 Juni kemarin. Dan alhamdulillah ternyata ada satu foto blur gue yang laku 60 US dollar. Ini lagi-lagi foto blur bisa laku lumayan gede. Kalau dikonversi ke rupiah pakai kurs 14.000 kira-kira dapatnya sekitar 840 ribuan. Ya lumayan lah, bisa buat tambahan beli hewan kurban di Komite Kemanusiaan Indonesia. Ini pesan sponsor ya. Nah, konten video kali ini gue mau kasih lihat ke kalian 5 foto termahal yang terjual pada bulan Mei 2021 di websitenya gettyimage.com. Selain itu gue juga bakal bahas bagaimana gue ambil foto tersebut dan juga sedikit cerita di balik pengambilan gambarnya. Dan di akhir video nanti seperti biasa gue juga akan kasih tutorial singkat gimana cara gue mengedit fotonya sebelum akhirnya gue submit di Getty Image. Makanya kalian harus tonton video ini sampai selesai, jangan di skip videonya, dan buat teman-teman yang belum subscribe channelnya, silahkan di subscribe dulu channelnya dan juga diklik icon loncengnya. Supaya nanti kalau gue bikin konten baru, kalian dapat notifikasinya via aplikasi YouTube ataupun via email. Oke, kita mulai aja ya dari foto yang pertama, yaitu foto narsis gue lagi pegang handphone dengan ekspresi wajah kaget. Nah, foto ini baru kejual sekali sebesar 3,24 US dollar. Untuk foto ini gue nggak akan bahas teknik motretnya atau cerita di balik fotonya, tapi nanti di akhir video foto ini akan gue jadiin sampel untuk tutorial editing fotonya. Oke, kita langsung loncat aja ke foto yang kedua ya. Ini lagi-lagi foto narsis gue, foto self portrait lagi pegang handphone dengan ekspresi wajah kaget. Terus ini pakai baju koko atau baju muslim. Nah, ini kejual juga baru sekali seharga 3,24 US dollar. Sama ya harganya dengan foto sebelumnya. Nah, gue coba cerita sedikit dari foto ini. Self portrait ini gue ambil tahun lalu pada bulan Ramadan dan udah dekat-dekat lebaran. Nah, karena saat itu lebaran pertama di masa pandemi COVID-19. Jadi gue mau bikin konsep foto lebaran at home atau lebaran di kala pandemi. Kalau kalian lihat seri foto-foto lainnya, ini ada juga beberapa yang pakai masker. Misal kalian lihat foto ini. Nah, di foto ini gue mau mengilustrasikan bahwa silaturahmi itu bisa dilakukan dari jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi internet. Jadi ini kayak ada anak muda yang tinggal jauh dari keluarganya, anak kosan atau anak rantau gitu. Pas lebaran dia nggak bisa pulang kampung dan cuma bisa video call sama keluarganya karena alasan pandemi COVID-19. Ya kira-kira konsep sederhananya seperti itu. Jadi sebagai microstalker kita itu ditantang untuk membuat konsep foto yang temanya up to date atau kekinian. Misalnya kalau saat ini selain tema atau isu COVID-19, tema Euro 2020 juga sedang hangat-hangatnya dan itu bisa juga kalian buat ilustrasi fotonya atau juga desain vektornya. Kalau kalian bingung konsep fotonya mau seperti apa, kalian bisa cari referensinya di website gettyimage.com atau shutterstock.com. Kata kuncinya ya Euro 2020. Oke, kita lanjut ke foto yang ketiga ya. Ini foto onderdil jam tangan di tukang servis jam tangan pinggir jalan. Nah, jadi seperti pesan gue di video-video sebelumnya, ketika kalian sudah menjadi microstalker atau orang yang jualan foto video di internet, kamera itu wajib selalu ada di tangan kalian. Kemanapun kalian pergi, kamera apapun yang kalian punya, termasuk kamera handphone, itu harus selalu kalian bawa. Karena seringkali kita tuh nggak tahu kita bakal ketemu apa aja di jalan. Dan ya who knows, itu bakal jadi cuan. Foto ini sendiri baru kejual sekali seharga 3,90 US dollar. Oke, kita lanjut ke foto yang keempat, yaitu ini foto tangan istri gue ketika sedang transfusi darah di rumah sakit ya. Nah, sebenarnya foto ini pernah gue bahas juga di video sebelumnya. Linknya kalian bisa lihat di atas atau nanti gue taruh juga di deskripsi video ya.
Nah, ketika motret foto ini, hal pertama yang jadi concern gue adalah bagaimana cara gue mengeliminir objek-objek yang tidak penting yang berada di sekitar objek utama. Yang gue maksud objek nggak penting itu benda-benda yang dia nggak ada hubungannya sama tema atau konsep foto itu sendiri. Termasuk objek yang nantinya bakal dimintai properti rilis sama agensi, dalam hal ini Getty Image. Misal pada kasus foto ini biasanya pasien rumah sakit itu kan biasanya dikasih gelang ya, gelang pasien. Di gelang pasien itu ada informasi nama, ada barcode atau QR code dan juga yang lain sebagainya. Itu bakal gue lepas dulu. Atau kalau misalnya ada objek kantong darah, itu juga kan di situ ada informasi macam-macam. Nah, itu bakal gue balik kalau kantong darah biasanya, biar nanti nggak kefoto tulisan-tulisannya dan nggak dimintai yang namanya property release. Nah, foto ini kejual udah lumayan banyak, udah 10 kali di download, totalnya 39,72 US dollar. Tapi untuk bulan Mei sendiri dia cuma laku 16 US dollar. Oh ya, gue motret foto ini pakai handphone, pakai iPhone 5S, handphone jadul. Dan kalau kalian lihat di seri foto yang lain, ini kelihatan ada cahaya matahari yang masuk lewat jendela. Nah, kalau kalian motret pakai handphone, terus motretnya di dalam ruangan, hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah cahaya. Pastikan cahaya di sekitar objek itu cukup terang. Kenapa? Karena kalau cahayanya redup, kamera handphone kalian itu akan secara otomatis menaikkan angka ISO-nya. Sehingga nanti hasil fotonya akan muncul noise. Dan noise adalah salah satu alasan kenapa foto kalian tuh bisa ditolak sama si Shutterstock misalnya. Terus kalian juga harus paham yang namanya segitiga exposure. Dan juga kalian tahu gimana cara gunainnya. Gue sarankan juga kalian pelajari fitur-fitur apa aja yang ada di kamera handphone kalian, biar nanti hasilnya bisa lebih maksimal. Oke, kita lanjut ke foto yang terakhir ya. Foto yang kelima, ini foto termahal yang berhasil gue jual di bulan Mei 2021, yaitu foto blur suasana lorong di bandara. Gue lupa persisnya di bandara mana, antara bandara di Makassar atau bandara di Balikpapan. Ini waktu gue mau bawa bantuan untuk korban tsunami di Palu. Dan gue terpaksa harus transit di dua bandara ini karena bandara Palu, bandara Sis Al Jufri itu rusak parah dan gak bisa dipakai. Nah, gue motret ini pakai kamera pocket Ricoh GR2. Kenapa fotonya gue bikin blur? Alasan utamanya karena gue gak mau ribet kalau nantinya dimintai model rilis atau property rilis sama Getty Image. Nah, untuk membuat foto blur seperti ini, kalian bisa langsung menggunakan kameranya lewat pengaturan di menu kamera atau lensanya, atau juga kalian bisa pakai software editing foto. Kalau di PC atau laptop, gue biasa pakai Adobe Photoshop. Kalau di handphone untuk editing fotonya gue biasa pakai Snapseed. Oke, gue coba share deh gimana cara bikin foto blurnya. Pertama kita coba pakai kamera dulu ya. Nah, kalau pakai kamera untuk intensitas blurnya, dia tergantung seberapa besar bukaan lensa yang kalian gunakan. Gue coba pakai kamera mirrorless Sony, ini yang tipe A6000 entry level kali ya. Dan juga gue pakai lensa fix 20mm, f-nya atau bukaannya 2,8. Nah, pertama kalian masuk dulu ke menu utamanya, terus kalian setting fokusnya ke manual fokus atau ke MF. Kemudian kalian puter-puter ring fokusnya yang ada di lensa sampai dapat efek blur yang kalian inginkan. Kira-kira sesimpel itu bikin efek blur di menggunakan kamera. Nah, untuk kamera selain Sony yang gue pakai ini, pengaturannya kurang lebih sama, paling cuma beda di letak menu manual fokusnya aja sih. Terus untuk ring fokus di lensanya juga hampir semua lensa dia ada juga. Oke, sekarang gue coba pakai handphone. Nah, caranya yang pertama kalian dekatkan telapak tangan kalian ke lensa handphonenya. Terus kalian kunci fokusnya dengan cara tekan layar handphone kalian beberapa detik sampai keluar indikasi AF terkunci. Kalau di iPhone akan muncul tulisan AF lock. Kalau di Xiaomi, ini gue pakai Xiaomi Redmi Note 5, dia lingkaran putihnya berubah jadi kuning. Nah, kira-kira juga sesimpel itu caranya, dan ya ternyata foto blur gitu juga banyak juga peminatnya di internet. Jadi kalau kalian motret terus hasilnya blur, saran gue jangan dihapus dulu. Kalian upload dulu aja, siapa tahu malah bisa jadi cuan. Oke, kita lanjut. Sekarang gimana caranya kalau pakai software editing foto? Nah, gue coba pakai laptop dulu ya.
Ini pakai Adobe Photoshop untuk ngedit fotonya. Kalian pertama masuk dulu ke menu filter, terus kalian pilih blur, lalu pilih Gaussian blur, terus kalian tentukan angka radiusnya itu sesuai dengan keinginan kalian. Semakin besar angka radiusnya, semakin blur fotonya. Kemudian kalian klik OK dan selesai. Lalu kalau mau pakai aplikasi handphone Snapseed, untuk aplikasi gue pernah buat tutorialnya, silahkan kalian tonton videonya via link di atas ini. Oh ya, seperti yang udah gue bilang di awal video, gue juga bakal kasih lihat gimana cara gue mengedit foto narsis ini sampai akhirnya dia bisa terjual di Getty Image. Oke, kita langsung ke laptop aja ya. Oke, mungkin cukup konten video kali ini. Silakan kalian like dan juga bagikan ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Tulis di kolom komentar kalau kalian mau request dibuatkan video tentang apa selanjutnya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Tetap semangat nyetok dan juga jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.